Pak Dul, ada yang bilang debat capres semalam itu pembunuhan karakter, mempermalukan seorang paslon. Gimana itu, Pak? Bedakan debat dengan halal bihalal, bedakan debat dengan rembukan. Debat itu adu ide, adu gagasan. Kalau merasa tidak bersalah, kenapa mesti malu? Kalau yang diperdebatkan itu sesuai dengan data, sesuai dengan fakta, dalam koridor tema debat disampaikan dengan cara yang beretika, maka disitulah intinya inti debat. Ingat, ini bukan pertaruhan harga diri, bukan hanya pertaruhan martabat seorang paslon. Pertaruhannya martabat dan nasib bangsa. Cerdaslah dalam memilih, jangan memilih karena kasihan. Salah memilih, kasihan nasib bangsa, nasib rakyat ke depannya. Pak Dul, Ya, Mas. gimana menurut Pak Dul tentang debat capres tadi malam, Pak? Bagus, lumayan, the best. Oke. Tapi omong-omong ada sesuatu yang menjadi concern saya, Mas, yaitu potensi gimmick luluh lantak, gimmick hancur lebur. Dan ini berpotensi memanfaatkan karakter ketimuran, yaitu gampang kasihan. Ingat, jangan memilih karena kasihan. Salah memilih, kasihan nasib bangsa, nasib rakyat ke depannya. Fokus pada visi, misi, dan track record. Fokus pilih Ganjar Mahfud. Oke. Pak Dul, Ya, Mas. ada wacana untuk import 1 sampai 1,5 juta sapi untuk susu gratis, itu gimana, Pak? Bagus itu, Mas. Dalam ilmu SOP buntu teologi, ini masuk dalam sub action atau submarine. Oh no. Istilahnya itu subwoofer dari program hilirisasi sapi dan huluisasi sapi. Ilmu ini ditemukan oleh temannya teman saya, Mas. Oke. Di PBB sana, di Dewan Animal Planet. Lah kandangnya, Pak? Mengingat, menimbang, dan memutuskan Oke. bahwa sapi perah itu termasuk jenis yang eksklusif, eksekutif, business class, Oke. tarif biasa itu, non AC. Maka berdasarkan kalkulasi itu, satu sapi hanya butuh 1,5 kali 2 meter persegi, hanya butuh 4,5 juta meter square. Sebenarnya ini bisa diminimalisasi, Mas, dengan kandang temuan saya, yaitu kandang tumpang sari atau kandang tumpang tindih, kandang tumpang-tumpangan. Oh no. Istilahnya itu kandang open BO style. Tapi nanti kasihan sapi yang paling bawah. Pasti tidak rupo sapi nanti, Mas. Lah pakannya, Pak? Mudah itu. Mengingat, menimbang, memutuskan bahwa sapi perah itu eksklusif, eksekutif, tarif biasa non AC, Oke. tidak patas. Maka sapi perah perlu dikasih rumput gajah. Satu sapi hanya butuh kira-kira 1 meter persegi per hari. Ya, istilahnya sapinya kita kasih pengertian untuk prihatin lah, untuk istilahnya setengah puasa. Maka kita butuh 1,5 juta meter persegi untuk nanam rumput gajah, untuk kebutuhan makan per hari. Nah, rumput gajah itu bisa dipanen setelah 40 sampai 60 hari. Jadi tinggal mengalihkan saja, Mas. Mudah kok, mudah. Oke. Lahan kandangnya, Pak? Lahan pakannya? Dari mana itu, Pak? Nebang hutan. Mudah kok. Sekali lagi, mudah ini, Mas, mudah. Jadi Pak Dul setuju dengan wacana import sapi, Pak? Enggak. Lah solusinya gimana, Pak? Pilih Ganjar Mahfud. Mereka ahlinya ahli. Oke. Pilih Ganjar Mahfud, mereka ahlinya ahli, ya. Nah, akhirnya Pak Dul menyerahkan gelar ahlinya ahli, intinya inti, yang sebetulnya untuk diri beliau, ya, tetapi diserahkan kepada Ganjar Mahfud, ya.
Oke, super kreatif tingkat tinggi ya dari Pandul selaku pendukung dari Ganjar Mahfud. Oke guys, selanjutnya kita akan bereaksi komentar dari netizen yang lain berikut ini. Sakit banget. Aku diserang kemarin, apa salah aku? Padahal tanah itu punya kakek saya, diwarisi, malah diungkat-ungkit 340.000 hektar. Dari 2019 diungkit juga sama Pak Jokowi, sekarang juga diungkit. Sakit banget. Apa salah aku kalau saya lahir kaya? Dan saya juga dapat banyak warisan. Kalau memang mau aku bagi deh. Tapi jangan bikin sakit hati aku, dipermalukan. Lagian juga saya juga beli pesawat itu kan bekas di pasar rumput, di pasar gembrong, di pasar tumpah. Biar irit, kita jangan mengumbar duit kemana-mana, itu pun salah. Saya juga lebih tua sih, kenapa sih anak muda ini nggak tahu diri banget? Nggak ingat waktu aku tolong mereka itu, waktu mereka masih orang. Aku sponsorin mereka, tapi mereka tega banget nyerang gue. Sakitnya tuh di sini, mana cita-cita tak? Tolong nyanyikan lagunya itu. Sakitnya tuh di sini, sakitnya tuh di sini. Aku nggak mau lagi debat seperti ini. Waktu aku dulu wajib militer nggak pernah dihina, ditekan seperti ini. Ini benar-benar terlaluan. Aku nggak sanggup, ku menangis membayangkan debat yang keempat, kelima, dan keenam. Aku pasti nangis dan kabur dari debat. Ku menangis dan mencela di celana cepirit. Oke guys ya, itu tadi tangisan drama dari Bule WNI guys ya. Nah ini untuk hiburan ya, menyikapi fenomena tangisan massal ya dari pendukung-pendukung 02 yang kemarin kalah debat ya. Tapi pada nangis semua guys. Chris gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh. Pak Ganjar, Pak Anies, maaf nggak sopan, tapi reaksi dan ekspresi serta tanggapan yang Bapak sampaikan di antara kalian berdua tidak mencerminkan sebagai pemimpin negara, melainkan seperti ibu-ibu komplek yang lagi julid. Seperti ibu-ibu komplek yang julid melihat tetangganya panas karena mempunyai sesuatu yang dia tidak punya. Debat Capres ini merupakan salah satu ajang bagi kita rakyat Indonesia untuk dapat melihat dan menilai pemimpinnya. Tapi kemarin, mari kita anggap kalau misalnya bapak ini pada blunder ya. Antara blunder atau menunjukkan sifat asli, mungkin saya kira berbahaya kalau misalnya kita dipimpin seorang seperti Bapak. Takutnya ke depannya kalau misalnya Indonesia dijudge atau dikomen atau dikritik oleh negara lain, kita bukannya sadar dan memperbaiki diri, tapi malah balas julid, yang akhirnya julid nggak habis. Sedari awal topik diangkat dengan mengutamakan aspek negara. Tapi sedari awal juga, bapak-bapak ini seperti mengincar untuk menjatuhkan personal. Nggak ada maksud hati untuk memihak kepada Pak Prabowo, tapi yang kalian lakukan itu bukan mengkonter jawaban atau pernyataan atau data yang disampaikan oleh Pak Prabowo, melainkan mengkonter pribadinya dengan muka yang kayak, udah jujur aja nilainya berapa sih? Setiap orang punya dosa masa lalu, tapi setiap orang juga bisa berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Senjata yang selalu digunakan oleh masing-masing paslon selalu etika, yang padahal semua orang juga tahu itu adalah ranah bercanda, latar belakang keluarga, karir di masa lalu, dan segala macamnya.
Dengar, setiap posisi ada konsekuensi. Itu adalah konsekuensi yang dilakukan dan diambil atau mungkin dilaksanakan oleh Pak Prabowo di masa lampau. Tapi jangan lupa paslon 1 dan paslon 3 juga punya dosa masing-masing. Jangan sampai nanti kalau sudah terdesak yang kalian jual adalah agama. Yang kalian jual adalah empati rakyat miskin atau rakyat menengah ke bawah yang sebenarnya tidak peduli terhadap pemilu, jadi asal milih aja. Jangan juga membawa jabatan bapak dari pemimpin partai. Pak Anies yang memberikan nilai mungkin katanya ketinggian nilai 5 atau mungkin dia berikan nilai bukan mungkin, bahkan dia berikan nilai 11 dari 100. Mari Pak kita sama-sama berkaca bagaimana jejak dan rekam karir Bapak selama Bapak memimpin baik di kementerian maupun sebagai gubernur, dan rekam jejak beliau dengan karirnya masing-masing. Begitu juga dengan paslon nomor 3. Jangan sampai karena kebablasan menyerang personal kalian jadi lupa bahwa respek yang kalian sudah ambil dari masyarakat karena berpikir kalian cerdas menjadi hilang. Nanti takutnya jadi selepet lagi. Untuk semuanya mari kita sama-sama objektif dalam menilai dan menentukan pilihan. Bukan karena iba atau bukan karena angka favorit atau bukan karena partai apa. Tapi pilihlah yang memang cerdas pemikirannya, buah pikirannya itu bagus gitu. Karakter itu bagus gitu. Jangan hanya bisa provokasi, jual agama, julid, atau hanya bisa merendahkan orang lain, disetir atau apapun itu. Bukan karena semua anak muda atau semua masyarakat atau semua ibu-ibu lah yang kamu agung-agungkan itu berada di pihakmu, jadinya orang lain itu langsung semua ke arah kamu gitu. Hati-hati, lama-lama bisa jadi ilfil. Kacau si julidnya, kacau. Debat Capres ronde ketiga, MVP siapa? Pak Prabowo dipaksa LPJ-an. Pak Anies mungkin no counter, tapi dari Pak Ganjar kita bisa belajar bahwa kita bisa on point menyampaikan visi dan gagasan tanpa sibuk sikut kiri dan sikut kanan. Posisinya di tengah, tapi tetap punya karakter. Kali ini dia yang bersinar layaknya skipper dari program ide soal duta besar cyber dan kematangan tentang pengaruh globalisasi. Menyinggung konsep Trisakti Bung Karno. Di debat kali ini Pak Ganjar sesekali menyerang Pak Prabowo dengan data. Sebagai Menhan, memang Pak Prabowo banyak bertahan mengafirmasi argumen lawan, dan saya juga awalnya mengira debat kali ini akan didominasi oleh Pak Prabowo yang punya lebih banyak pengalaman dalam hal pertahanan dan keamanan. Namun semuanya berubah semenjak negara api menyerang. Maksudnya ketika Pak Anies menyerang, saling sikut antara Pak Anies dan Pak Prabowo jadi main course debat. Terus terjadi bahkan hampir di semua sesi yang membuyarkan peta jalan kedua paslon. Strategi Pak Anies mungkin berhasil memancing lawan, tapi saya jadinya tidak menemukan poin. Sedang Pak Prabowo berusaha menjaga kesabaran, kehilangan kesempatan, salah memilih kawan. Pak Ganjar punya serangan kejutan. Meski elit saling gelut, Capres-Cawapres itu fana, yang mesti abadi adalah Indonesia. Menurutmu gimana? Debat tetap pakai adab. Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi, supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan, bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Yang kedua,
Pertanyaan kami adalah bagaimana standar etika dan kepemimpinan di bidang pertahanan. Seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya, siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja. Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya, kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana. Apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Assalamualaikum Pak Jokowi. Ya, betul sekali Bapak itu. Substansi dan misinya malah nggak kelihatan Pak. Ya, betul sekali Pak, betul. Yang kelihatan ini menurut saya malah kepanikan Bapak gitu loh. Malah kepanikan Bapak yang kelihatan. Karena apa? Calon Bapak waktu debat tadi malam itu KO Pak, ya kan, KO. Sama Pak Anies KO, sama Pak Ganjar KO. Jujur Pak, saya dulu pendukungnya Bapak dua periode ya. Tapi sekarang saya mendukung Pak Ganjar Pak. Mendukung Pak Ganjar karena masyarakat sekarang ini sudah pada pintar Pak. Mana cawapres atau capres yang dilahirkan dari rakyat, dan mana cawapres dan capres yang dilahirkan dari kecurangan MK Pak. Ya, gara-gara batas umur itu Pak, masyarakat banyak yang kecewa itu Pak. Ya, makanya sekarang mau dukung Pak. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Baru sekali saya menonton debat. Kenapa harus menyerang personal? Ini pasti banyak banget yang nangis kayak aku. Pak Jokowi kok nyerangnya debatnya kayak gini. Harusnya kan dalam debat adu visi misi aja. Harusnya adu visi misi aja, ya nggak sih? Harusnya dalam debat itu saling muji. Harusnya dalam debat pilpres nggak usah adu data. Anak-anak muda sekarang udah pinter. Harusnya tuh kayak debat kayak kemarin tuh yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo tahun 2019. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Harusnya debatnya itu kayak kemarin itu loh. Pas debatnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo 2019. Mereka dulu debatnya cuma visi misi. Terus bahas layangan. Enggak ya? Bahas apa ya? Pokoknya enggak ada serang-serangan kok. Kalau kalian pingin ngambil suara anak muda ya harus kayak gitu debatnya. Ini banyak banget yang nangis kayak aku. Kenapa sih kok debatnya kok serang personal? Harusnya debatnya itu kan jangan kayak gitu loh. Debatnya kan bahas apa gitu loh. Visi misi aja loh. Kok kayak nyinyir-nyinyiran obrolan tukang sayur. Harusnya ya apa gitu kan. Bahas apa. Jangan bahas data. Jangan bahas itu. Aku anak muda jadi stres kalau debatnya kayak gini sih Pak Jokowi. Jangan nyerang Pak Prabowo kayak gini. Oke guys ya, Pak Prabowo dalam
sesi pertemuan ya di hadapan para pendukungnya, dia menggoblok-goblokkan Pak Anies guys ya, hanya karena Pak Anies ini menyinggung tanahnya Pak Prabowo ya, dan itu kemudian dianggap sebagai serangan personal ya. Padahal ya sebelumnya Pak Prabowo ini pernah berdebat dengan Pak Jokowi ya dalam Pilpres 2019 ya. Nah itu kan disinggung soal tanah guys ya, tetapi biasa aja ya, tidak dianggap serangan personal. Kenapa baru sekarang? Ketika Pak Prabowo kemarin kalah debat ya, pendukung-pendukungnya lalu kemudian mencari sekali banyak alasan bahwa itu menyerang personal ya, data negara seharusnya jangan dibuka, negara bisa masalah besar ya, dan alasan-alasan bombastis lainnya ya untuk menutupi kelemahan dari Pak Prabowo ya. Alangkah bagusnya ya, jika Anda memang kalahlah secara terhormat, akuilah kelebihan lawan. Itu yang saya jempol ya, bukan malah mencari-cari alibi atau alasan untuk menutupi kelemahan jagoan Anda, bahkan sampai dengan mengeluarkan air mata. Ini tentu sangat disayangkan sekali. Memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prabowo. Bapak ingat enggak dengan topi ini? Pada tahun 2019 Pak Prabowo berkunjung ke Malang Selatan, Desa Gondang Legi. Pak Prabowo memberi kenang-kenangan topi ini. Ya, saya memilih Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo nggak menang. Nah, kali ini 70% Pak Prabowo menang. Jikalau tidak menang, saya bersumpah. Ya, saya bersumpah kalau tidak menang, mudah-mudahan kedua belah mata saya ini buta. Itu Pak Prabowo, itu janji saya. Jangan ngawur dalam berpolitik, Pak. Pak Prabowo jadi presiden belum tentu juga mau menyantuni atau mau mengunjungi Anda, ya, atau kenal pun enggak, ya. Jadi jangan asal sumpah yang tidak bagus untuk diri kita sendiri, ya. Hanya karena demi jagoan kita atau demi capres kita, ya. Kalau Pak Prabowo kalah, ya sudah diterima dengan ikhlas, ya. Bukan Anda malah menyumpahi kalau Pak Prabowo kalah, maka mata Anda buta, ya. Itu kan sesuatu yang tidak pantas ya disebutkan oleh orang tua seperti ini, mengajarkan hal yang tidak bagus untuk anak-anak muda, ya. Mari kita hadapi pesta demokrasi di tahun 2024 ini, guys, ya.
dengan riang gembira. Nah, ini kan sesuai dengan apa yang selama ini digaungkan oleh kubu 02 ya, bahwa Pilpres atau pemilu 2024 ini harus riang gembira ya. Tetapi kenapa sekarang riang gembiranya mulai pudar guys ya, gemoynya mulai sedikit menghilang ya, diganti dengan sad boy diganti dengan kesedihan ya. Mudah-mudahan kita semua tetap riang gembira ya, tetap menjaga perdamaian di antara kita semua ya. Apapun perbedaan pendapat, sepanas apapun situasi saat ini ya, siapapun yang terpilih nanti, mau 01, 02, 03, kita semua tetap bangsa Indonesia ya, tetap bersatu padu ya, jangan sampai terpecah belah ya. Kita sudah pernah belajar dari pengalaman ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, yang begitu menyebabkan polarisasi yang sangat hebat di tengah-tengah masyarakat kita ya. Tetapi apa yang terjadi, justru malah Pak Prabowo dan Pak Jokowi sampai dengan saat ini berteman ya, bersahabat ya. Jangan sampai rakyat yang jadi korban ya untuk para elit politik yang di atas. Jangan sampai mata Bapak tadi benaran buta hanya demi elit politik yang di atas ya. Oke teman-teman, semoga kita semakin cerdas dalam menyikapi situasi demokrasi yang terjadi di tanah air kita. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.